Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Apa lagi? Sehat. Apa lagi? Senang. Kenapa senang? Karena kembali berkumpul belajar bersama teman-teman. Oke ya. Semuanya sebelum kita belajar, sebaiknya kita bersama-sama membaca doa. Silakan Valen dipimpin. Ya. Ya, bisa berat. Marilah teman-teman kita membaca doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah teman-teman kita membaca doa sambil belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk Valen. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut pada materi, Bu Guru absen dulu ya. Aat, Ahmad Afan, Ahmad Arianto, Hadi Fatur, Putri Marifah. Oke, sudah semua di absen ya. Selanjutnya kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional dari Sabang sampai Merauke sebelum belajar ya. Sudah hafal semua? Oke, kita sama-sama menyanyi ya. Yang semangat nyanyinya, nggak boleh loyo ya. Oke, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, tepuk tangan. Nah, Ibu mau tanya dulu, ada yang tahu rukun iman? Oke, Farel, ada berapa itu rukun iman? 6. Ada 6, coba sebutkan. Satu, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat Allah. Ya. 3, iman kepada kitab suci Allah. 4, iman kepada Nabi dan Rasulullah. 5, iman kepada hari kiamat. 6, iman kepada qada dan qadar. Oke, tepuk tangan dulu buat Farel. Ya, tadi Farel ya sudah menyebutkan ada 6 rukun iman.
Ada yang dengar tidak? Tadi Farel menyebutkan. Dengar? Ya. Rukun iman yang kelima itu apa ya? Hari kiamat. Ya, nah, yang sekarang akan kita bahas yaitu tentang hari kiamat. Ya. Ya, coba perhatikan di papan ya. Nah, sebelum kita memasuki materi, ini ada tujuan pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ada 3 ya. Yang pertama, menjelaskan makna hari akhir. Yang kedua, menumbuhkan sikap gotong royong dan mawas diri sebagai bentuk keimanan kepada hari akhir. Yang ketiga, menjelaskan perjalanan, peristiwa hari akhir dan hikmahnya. Coba perhatikan gambar. Nah, bisa dilihat semua gambarnya? Bisa. Ini gambar apa ya? Gambar pertama ini gambar apa? Hah? Ini iya gambar bencana alam. Yang gambar kedua, gambar apa? Orang meninggal. Bu Guru mau tanya, kalian pernah lihat secara langsung peristiwa ini? Pernah. Bagaimana perasaan kalian ketika kalian melihat peristiwa ini? Atau kalian pernah melihat tetangga keluarganya meninggal? Bagaimana perasaannya? Hah? Sedih. Terus apa lagi? Takut, ya? Ada yang takut kalau lihat musibah seperti ini? Enggak takut? Kalau melihat peristiwa kematian takut tidak? Takut. Kenapa takut, Valen? Valen kenapa takut? Belum siap? Nah, belum siap. Ya, jadi semua peristiwa ini ya, peristiwa gempa bumi, bencana alam, orang meninggal, ini adalah salah satu ciri-ciri terjadinya apa? Hari kiamat. Betul sekali. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan sedikit ya. Makna hari akhir. Nih, hari akhir merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta dengan segala isinya. Ya, jadi kalau sudah hari kiamat itu tidak ada yang selamat, semuanya sudah hancur. Ya, tidak ada manusia yang bisa sembunyi dimanapun. Pokoknya semuanya hancur. Ya. Jenis-jenis kiamat. Ada berapa jenis-jenis kiamat? Jenis-jenis kiamat ada berapa? Ada 2 jenis-jenis kiamat. Ya. Ini kiamat sugra dan kiamat kubra. Kiamat sugra itu kiamat apa? Kiamat kecil. Kalau kiamat kubra, kiamat besar. Contoh kiamat kecil itu apa? Banjir biasa. Gempa, apalagi? Longsor, apalagi? Gunung meletus. Ya, kiamat kecil ini artinya berakhirnya kehidupan seseorang atau rusaknya sebagian alam. Jadi kalau kiamat kecil itu yang sering terjadi sekarang ini biasa banjir, gempa bumi, ada orang meninggal, itu adalah salah satu tanda-tanda kiamat kecil atau kiamat sugra. Selanjutnya kiamat kubra. Kalau kiamat kubra ini sudah kiamat yang besar. Tidak ada lagi yang selamat atau luput dari kiamat kubra ini. Ya, semuanya sudah meninggal. Tidak ada lagi yang bisa hidup. Binatang, gunung-gunung meletus semuanya. Bisa dilihat tanda-tanda kecil kiamat apa saja? Munculnya berbagai fitnah, terus banyak bermunculan nabi palsu, terus perbuatan banyak kebohongan dan kesaksian palsu, terus apa lagi? Ya, banyak terjadi perbuatan riba. Terus yang kelima apa? Anak yang durhaka kepada orang tua. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, Ocha silakan. Ada yang tahu riba itu apa? Hah?
Bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi riba itu adalah perbuatan apa? Perbuatan tercela. Riba itu misalnya seperti ini contoh ya. Farel pinjam uang ke Chelsea. Terus Chelsea bilang, saya pinjamkan 10.000, nanti kasih kembali 50.000 misalnya ya. Itu namanya riba, menggandakan uang ya. Ada tambahan dari apa yang dia pinjam sebelumnya. Itu namanya riba. Selanjutnya lihat tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Apa saja tanda-tandanya? Matahari Ya, apalagi? Apalagi? Ya, selanjutnya? Turunnya Imam Mahdi, apalagi? Keluarnya Yajud dan Majud. Yang keenam, munculnya binatang melata di muka bumi. Dan yang ketujuh apa? Munculnya dukun. Nah, tanda-tanda besar kiamat ini sudah pasti akan terjadi nanti. Yang mau bertanya tentang tanda-tanda besar datangnya hari kiamat? Oke, Farel. Aku bertanya apa itu dukun? Apa itu dukun? Ada yang bisa jawab enggak pertanyaannya Farel? Apa itu dukun? Oke, silahkan Fatur coba dijawab. Dukun adalah awan debu, asap timur dan barat. Oke, jadi dari Fatur tadi kita tahu bahwa dukun adalah asap debu atau asap yang sangat tebal. Itu terjadi selama 40 hari sebelum hari kiamat. Oke, tepuk tangan dulu buat Fatur. Jadi di sini ada suatu masalah ya. Ibu sudah buatkan suatu masalah di sini. Ya, di sini ada masalah apa saja tanda-tanda hari akhir atau apa saja tanda-tanda hari kiamat ya dalam Al-Qur'an. Tanda-tandanya tadi sudah Bu Guru jelaskan kan? Ya. Jadi itu ditulis tanda-tandanya apa. Terus yang kedua, bagaimana tanda-tanda tersebut mempengaruhi perilaku kalian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya Bu Guru akan membagikan LKPD ya. Ini dikerjakan secara berkelompok. Jadi Bu Guru bagi ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2, ini kelompok 3 ya. Silakan dibaca ya. Dibaca petunjuknya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kerja kelompok ya. Jadi coba perhatikan di situ tugas kalian. Ada yang belum dipahami bisa ditanyakan ya. Ya, jadi ditulis nama kelompoknya. Tulis nama kelompoknya ya. Teman-temannya siapa saja. Ya. Sudah paham semua tugasnya? Sudah paham? Kelompok 1 paham tugasnya? Yang keras mana suaranya? Kelompok 2 paham? Kalau kelompok 3 bagaimana? Sudah paham? Oke, silahkan dikerja. 10 menit ya. Jadi diskusikan sama temannya, ini sudah cocok belum tanda-tandanya seperti ini ya. Kalau ada yang belum dipahami bisa ditanyakan sama Bu Guru. Ya, coba Bu Guru lihat. Iya. Ini ya, ini sudah ada masalahnya 2 kan. Ini kan di LKPD-nya ini sudah ada juga materinya Ibu cantumkan. Jadi silakan kalian baca dulu baik-baik masalahnya, terus nanti kalian diskusikan sama temannya apa saja tanda-tanda hari kiamat itu ya. Yang kedua, bagaimana tanda-tanda hari kiamat itu bisa mempengaruhi perilaku kalian dalam kehidupan sehari-hari. Oke, paham ya? Oke, sudah ya? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah? Kelompok 3?
Oke, sudah semua. Kelompok berapa yang mau maju mempresentasikan terlebih dahulu? Kelompok 1, 2, 3. Siapa yang mau maju duluan? Kelompok 3 ya. Oke. Oke, silakan maju kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Provinsi akan membacakan jawaban yang sudah kita dapat. Oke, silakan kelompok 3. Nomor 1. Saja tanda-tanda hari akhir yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. 1. Waktu terasa semakin singkat. 2. Banyaknya manusia berlomba-lomba dalam membangun gedung-gedung tinggi. 3. Banyak terjadi pembunuhan. 4. Banyak kemaksiatan. Oke. 2. Bagaimana tanda-tanda tersebut memengaruhi perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari? 1. Membuat kita menjauhi perilaku buruk seperti korupsi, berbohong, atau menyakiti sesama. 2. Keimanan terhadap hari akhir mengajarkan kita untuk saling membantu dan menjaga persaudaraan karena kita semua akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan terhadap sesama. Oke, bagaimana kelompok lain? Ada yang mau ditanggapi jawaban dari kelompok 3? Ada yang mau ditanyakan? Fatur? Ya, katanya Fatur, kenapa kita harus beriman kepada hari akhir? Kenapa kita harus beriman kepada hari akhir? Karena hari akhir merupakan apa? Rukun iman. Dengan adanya hari akhir, tentunya akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Kita akan semakin semangat untuk beribadah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dengan adanya hari akhir, kita akan sadar bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya sementara dan kehidupan kita akan kekal di akhirat. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan duduk. Oke, selanjutnya kelompok 2 ya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok pertama akan mempresentasikan kerjaan kita yang tadi kita kerjakan. Oke. Nomor 1. Apa saja tanda-tanda hari akhir yang disebut dalam Al-Quran atau hadis? 1. Anak-anak durhaka kepada orang tua. 2. Banyaknya pembunuh tanpa anak yang benar. 3. Banyaknya musibah seperti banjir karena longsor, gempa bumi sehingga banyak orang meninggal. Oke, yang kedua. Bagaimana tanda-tanda tersebut mengaruhi perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari? Diperhatikan temannya. 1. Menumbuhkan sikap Introspeksi. 2. Tanda-tanda akhir zaman seperti peningkatan amanah dan banyaknya pembunuh mendorong kita untuk menjaga perdamaian, bersikap jujur dan amanah kepada sesama. 3. Mengetahui bahwa dunia ini fana dan hanya sementara sehingga manusia tidak tenggelam dalam keserakahan atau mengejar harta secara berlebihan. Oke, baik. Itu tadi jawaban dari kelompok 2. Bagaimana kelompok 1 dan 3? Ada yang mau bertanya? Ya, tadi dikatakan kelompok 2 bahwa banyak terjadi pembunuhan tanpa alasan. Ya, ada ya kelompok 2 ya. Ya, salah satu tanda-tanda hari kiamat. Kalian pernah lihat tidak di berita sekarang ya, banyak itu pembunuhan tanpa alasan. Misalnya anak bunuh
bapaknya ya, kakak bunuh adiknya ya. Yang baru-baru terjadi ini ada yang lihat tidak di berita itu? Kakak membunuh adiknya ya. Bahkan ada yang dimutilasi, seperti itu pembunuhan tanpa alasan ya. Itu tanda-tanda hari kiamat. Iya, bahkan ada yang bunuh kakeknya, seperti itu. Sudah tidak ada lagi perilaku-perilaku terpujinya ya. Sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Oke, baik kelompok 2, terima kasih. Silakan duduk, tepuk tangan buat kelompok 2. Jadi ada begitu banyak tanda-tanda hari kiamat ya yang bisa kita dapatkan dari berbagai sumber ya, terutama dari Al-Qur'an dan hadis ya. Nah, sekarang mari kita menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Ada yang masih ingat apa saja yang kita bahas tadi? Yang pertama tentunya tentang apa itu hari kiamat. Ada yang masih ingat apa itu hari kiamat? Hancurnya alam semesta. Apa jenis-jenis kiamat ada berapa? Ada 2. Apa saja? Ya, kiamat sugra, kiamat kubra. Kenapa sih kita harus beriman kepada hari kiamat? Supaya apa? Supaya apa kita harus beriman kepada hari kiamat? Meningkatkan keimanan kita. Kita lebih rajin ibadahnya, lebih rajin berbuat baik, ya, lebih rajin menolong temannya, membantu orang yang kesusahan, ya, menjauhi perbuatan tercela. Oke. Nah, baik anak-anak, Ibu harap kalian tetap semangat belajar. Apa yang sudah dipelajari tadi diulang-ulang lagi di rumah ya, dibaca-baca lagi supaya lebih bertambah wawasannya. Nah, selanjutnya Ibu akan berikan tugas, silakan dibuka bukunya halaman 180. Itu dikerjakan di rumah ya. Ya. Kerja individu ya, itu dikerjakan di rumahnya masing-masing. Itu pekerjaan rumah ya. Sudah lihat semua? Ya. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional Satu Nusa, Satu Bangsa. Ya. Kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke. Selanjutnya, minggu depan kita akan membahas materi tentang indahnya hidup dalam kebersamaan ya. Oke. Nah, sebelum kita pulang baca doa dulu ya. Silakan dipimpin Valen. Ya, kita berat. Mari teman-teman kita membaca doa sama pulang. Sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.